Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah. Kajian kita pada malam ini akan kita isi dengan kalimat-kalimat renungan. Semoga dapat menambah wawasan dan mendapat kepahaman pada diri kita masing-masing. Tuhan, aku tahu Engkau Maha mendengar, maka tolong dengar dan kabulkan dari segala doa-doa kami. Dan saksikanlah apa-apa yang kami perbuat sebagai kebaikan ini, jadikan sebagai nilai ibadah di hadapan-Mu. Tuhan, lindungi diriku dari zaman yang serba palsu ini. Ku tahu Engkau sudah berfirman, dan Rasul-Mu juga telah menyampaikan tentang ayat-ayat ini. Misalnya, dimanapun kamu menghadap, di sanalah wajahku. Ayat ini telah terdengar oleh telinga. Ya, oleh telinga semua orang, tapi mungkin dikira palsu oleh mereka yang tak tahu memaknainya. Dari diri yang tak tahu diri, ditambah lagi bumbu-bumbu manis oleh bibir-bibir zaman yang palsu, padahal sebenarnya karena mereka tak mengenal-Mu. Tapi mereka terus memaksa bersuara bahwa Engkau ada di atas langit dunia ini. Meski meronta jiwaku menolak, namun bibir zaman palsu itu terus menggilas. Ingin kutinggalkan dan menceburkan diriku hanya untuk lebur bersama-Mu, agar tak peduli tentang kepalsuan zaman ini. Tapi kulihat wajah-wajah gelisah sahabat-sahabatku menyapa. Dari sorot mata yang redup dapat kutangkap kata yang ingin terucap. Seolah mereka ingin berkata, teruslah menjadi lentera di dalam gelap. Teruslah menoreh kata meski dengan nada-nada yang sumbang, namun ada yang lebih menyadarkan diriku, bahwa ketika aku terus berbicara tentang hal ini, itu juga merupakan ibadah untukku. Sedangkan ketika aku diam, itu adalah menjadi maksiat bagiku. Dalam kepasrahan itu aku harus tabah, menyaksikan letupan-letupan nafsu mereka bersuara dengan bibir zaman yang palsu itu. Tuhan, dan dari firman-Mu juga aku mendengar, dan aku bersama-Mu dimanapun kamu berada. Ayat ini juga telah terdengar oleh telinga mereka, tapi juga dikira palsu oleh bibir zaman yang palsu, karena tak tahu memaknai tentang firman-Mu ini. Seolah-olah manusia itu luput dari liputan-Mu. Itu menggambarkan seolah bibir zaman yang palsu lebih besar dari-Mu, hingga ia tak mampu Kau liputi. Tapi sebenarnya aku tahu, mereka seperti itu karena mereka tidak mengenal-Mu. Mereka hanya sibuk menyangka kalau Engkau itu akan turun dari langit dunia ini di sepertiga malam hening yang tersisa tanpa tahu maknanya.
Itu seakan membuat aku bertanya, Tuhan, tak mampukah Engkau hadir pada hati yang telah sunyi itu? Kudengar suara hatiku bergumam, itu tidak mungkin. Aku tahu Rasul-Mu telah bersabda, wahai manusia, jika engkau mau tahu Tuhanmu, maka cari tahulah dulu siapa dirimu. Itu pun telah terdengar oleh telinga mereka. Tapi mungkin ini dikira hadis palsu oleh bibir zaman yang palsu itu. Karena tak tahu maknanya, mereka terus bersuara pada mereka yang ragu bahkan tertipu. Celaka, gumam hatiku. Kukuatkan hatiku untuk melihat kebenaran dari ayat-ayat-Mu yang tertuju itu. Siapa yang diberi petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa yang disesatkan, maka tak ada mursyid yang dapat memberi petunjuk. Sepintas ayat-Mu ini adalah ayat kepasrahan bagi yang tak tahu memaknainya. Padahal ayat ini adalah akhir dari perintah-perintah-Mu agar mereka mencari-Mu. Zaman semakin palsu, banyak manusia salah sangka dengan bibir zaman yang palsu itu. Tuhan, biarkan aku membaca sejenak tentang kisah kaum salaf-Mu, karena aku tahu dari sabda Rasul-Mu bahwa generasi terbaik itu adalah 3 generasi yang berada di 300 tahun setelah Engkau ambil kekasih-Mu, Tuhan. Ku baca kisah tentang Abu Bakar Al-Mutawi'i yang belajar pada majelisnya Imam Ahmad, yang ternyata ia datang hanya ingin memandang wajahnya Imam Ahmad. Ini terlihat palsu. Cerita ini terlihat palsu. Ternyata tidak. Mungkin karena memandang wajah hamba-hamba-Mu, manusia akan teringat kepadamu. Entah ini dibenarkan atau tidak oleh bibir zaman yang palsu pun aku tak tahu. Pernah juga kubaca kisah Abu Ja'far bin Sulaiman, murid Maulana Syekh Hasan Al-Basri. Beliau pernah berkata, jika aku merasakan hati sedang dalam keadaan qaswah atau keras, maka aku segera pergi untuk memandang wajah Muhammad bin Wasi' Al-Bisri. Maka hal itu mengingatkanku kepada kematian. Juga pernah kubaca tentang kisah Imam Malik. Beliau berkisah bahwa setiap aku merasakan adanya kaswah atau keras di dalam hatiku, maka aku mendatangi Muhammad bin Al-Munqadir dan memandangi wajahnya. Hal itu bisa memberikan peringatan kepadaku selama beberapa hari. Aku juga pernah membaca kisah tentang hamba-Mu yang lain, seperti Ibnu Sirin dan juga Ats bin Abdullah mengisahkan, jika kami bergabung dengan Majelis Al-Hasan, maka setelah keluar, kami tidak ingat lagi terhadap dunia. Kemudian aku juga pernah membaca, para sahabat bertanya kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, karib seperti apa yang baik untuk kami? Lalu Rasulullah SAW bersabda, yakni apabila kalian memandang wajahnya, maka hal itu mengingatkan kalian kepada Allah. Tuhan, tentang bacaanku ini, aku juga tak tahu apakah ini juga dianggap palsu oleh bibir zaman yang palsu itu dan oleh pengikutnya yang ragu bahkan tertipu itu.
Aku berkata pada diriku sendiri, "Wahai diriku, temanmu sangat bisa berpengaruh besar atas dirimu. Maka ingatlah nasihat dari Imam Abu Laits ini. Seseorang tidak akan melakukan 8 hal kecuali Allah akan memberinya 8 hal pula. Kalau ia banyak bergaul dengan orang kaya, maka timbul dalam hatinya kesenangan terhadap harta. Kalau ia akrab dengan orang miskin, maka akan timbul dalam hatinya rasa syukur dan qanaah. Kalau ia berteman dengan penguasa, maka akan timbullah rasa sombongnya. Kalau ia berdekatan dengan anak-anak, maka ia banyak bermain. Kalau ia dekat dengan para wanita, maka syahwatnya akan muncul. Kalau ia berkarib dengan orang-orang fasik, maka datang keinginan untuk menunda-nunda taubat. Kalau ia dekat dengan ahli ilmu, maka ilmunya akan bertambah. Dan kalau dia dekat dengan ahli ibadah, maka akan termotivasi melakukan ibadah yang lebih banyak. Wahai diriku, kalaulah saja para ulama salaf masih merasa perlu mendekat kepada para solihin hanya untuk memandang wajah-wajah mereka, guna melunakkan kaswah di dalam hatinya dan untuk memperbaiki dirinya. Lantas bagaimana denganmu, wahai diriku? Maka mulai hari ini, mari kita cari sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah itu. Atau ketika kita memandang wajahnya, itu akan membuat kita dapat mengingat kepada Allah. Tuhan, tolonglah tuntun diriku untuk khasyah kepadamu dan untuk takzim kepada hamba-Mu yang khawas. Tolong tetapkan tauhidku, tetapkan hatiku untuk bersama ulama pengamal-Mu. Andai aku tak mampu memandang wajahnya, tapi aku dapat melihat dari cermin kata-katanya yang menyapa. Tetapkan hatiku Tuhan, sampai nanti aku dapat melihat Engkau membuka pintu-Mu saat aku mengetuknya, untuk menetap bersama-Mu, sehingga aku bisa tinggalkan dunia dan akhiratku, dan sudah pasti aku akan melepaskan dan akan menyerahkan seluruh yang menjadi milik-Mu atasku, agar Engkau ridho menyambutku dan mengampuni aku atas kebutaanku selama ini. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, untukmu yang saat ini masih menjadi murid dari ulama pengamal, ketahuilah bahwa lelahmu akan berakhir ketika engkau telah sampai. Ya, sampai dari perjalananmu menujunya, dan nanti ketika engkau telah menetap bersamanya di dalam rumahnya, maka akan kau rasa hilanglah lelah dan bebanmu itu. Karena damai yang tak berbentuk itu pasti menjelma. Dia datang dari relung hatimu yang mula-mula kecil lalu akan menjadi besar. Ketika ia telah besar, maka kau pun hampir tak sanggup memandangnya. Saking besarnya bahkan tak tersisa satu sudut pun di setiap uratmu, melainkan dipenuhi olehnya. Bahkan satu titik pun pada dirimu tak tersisa. Maka bersujudlah sebagai ungkapan syukurmu. Di lingkaran bibir zaman kepalsuan ini, banyak yang tampak di mata ini, namun tak sesuai dengan isinya. Ya, mungkin termasuk hamba-hamba-Mu yang bertopeng
seolah durjana tapi menutupi surga. Sehingga banyak yang tertipu melihat mereka, seperti tertipunya iblis melihat Adam. Pernah aku bertanya, munafikkah mereka Tuhan? Tapi kulihat Engkau hanya tersenyum, yang membuat aku tertawa kecil. Tuhan, aku mencari akar bibir zaman palsu yang semakin menggilas ini. Pertama kulihat karena ada rezeki mereka di sana. Ya, itu rezeki darimu untuk bibir-bibir zaman yang palsu itu hampir di setiap bicara mereka. Kuelus dadaku melihat Rahman dan Rahimu. Manusiaku tak sanggup menilainya Tuhan. Tapi aku takut Engkau berpaling dariku. Akhirnya kusaksikan Engkau tanpa tanya. Yang kedua kulihat bibir zaman yang palsu itu dibentuk di atas bangku yang mewah, di dalam bangunan megah yang bertingkat. Bahkan tidak di sini. Iya, tidak di tanah kita ini. Tapi ketika mereka kembali ke tanah kita ini, hampir semua mereka menjelma menjadi bibir-bibir zaman yang palsu. Yang ketiga, kulihat antar bibir zaman yang palsu bersaing merebut simpati dari mereka yang ragu bahkan tertipu. Jika engkau tanya di mana peran hambamu, hambamu pasti menjawab, bukankah engkau juga menyaksikannya? Yaitu jika ada cerita, tanya, dan jawab yang sebenarnya tak perlu ada. Tuhan, sungguh banyak terlihat para penyembah palsu di lingkaran zaman yang palsu ini, yang seolah-olah menyembahmu namun menyembah makhluk pada rumahmu, yang engkau sendiri terusir dari dalamnya. Sungguh tak pernah kulihat kegilaan yang segila ini. Badan mereka bergerak menyembah tapi hatinya kosong. Kosong dari pengenalan kepadamu, fuadnya kosong dari memandangmu. Wahai sobatku semuanya, mari beramal itu dengan hati, dengan ikhlas di hati. Ikhlas itu sesungguhnya keadaan hati. Ya, keadaan hati yang kosong dari selain ilahi. Jika ada yang tak tahu hati, jika ada yang tak tahu mengosongkan hati dan tak tahu merayu ilahi dengan hati, maka datanginlah hamba pengamal Tuhan itu, agar ditunjuki padamu mata hati itu, agar kita menjadi manusia yang tak keras hati. Wahai sobatku semuanya yang sudah Islam, bagi yang belum menempuh pelajaran iman, mari masuk pada pelajaran iman dari ulama pengamal Tuhan itu. Karena jika tak memiliki iman, pasti tak yakin di dalam diri. Tak yakin itu karena tak punya pengetahuan tentang Tuhan. Jika tak punya pengetahuan, mustahil kita bisa bermakrifah. Itulah ketentuan yang telah digariskannya. Itu jika kita mau beragama yang benar, mengikuti petunjuk sang panutan, bukan hanya sekedar pemeluk agama yang hanya sebatas percaya dan cukup percaya saja. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia ini hendaklah menjaga adab-adab antar manusia lainnya. Merendahkan dan menghina manusia lain itu sangat tercela, karena sesungguhnya rahasia-rahasia Tuhan juga tertanam pada diri mereka. Bersikap rendahlah terutama di hadapan hamba-hamba Allah yang dikasihinya. Jika telah engkau temukan ulama pengamal itu, maka belajarlah, tundukkanlah dirimu padanya, bahkan rendahkanlah suaramu padanya. Ingatlah
Satu besitan saja dari hatimu yang mencelanya, pasti 1000 hikmah akan keluar dari hatimu. Maka berhati-hatilah dan jaga takzim hatimu padanya, agar hikmah darinya mampu memasuki relung-relung hatimu, agar engkau mampu mengikutinya, yang akan membawamu tepat di depan pintu rumah sang pemilik Ka'bah. Di sisi lain zaman yang palsu ini, ada pula manusia yang berbangga dengan angannya bersama nasabnya, merasa lebih tinggi dari manusia lainnya. Tak disadarinya sombongnya dan angkuhnya telah menguasai dirinya. Jika tak kau ikuti ajaran tauhid dari Nabi itu, untuk mengesahkan Tuhan itu, untuk menghilangkan syirik dari dirimu, lalu mampukah kita memaksa makhluk untuk menundukkan Tuhan itu? Sesungguhnya mencintai Nabi itu adalah mengikuti ajarannya, bukan mencari pembenaran atas kebodohan diri kita sendiri. Berkacalah kepada Kan'an anaknya Nabi Nuh, yang lari dari petunjuk Nabi Nuh itu sendiri. Lalu, itulah yang menenggelamkannya di dalam kehinaan. Jadi, berhati-hatilah kita dengan berbangga dengan nasab kita. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat ini anggaplah hanya cerita. Jika ada yang terasa, coba dicari makna sambil berbicara di dalam diam. Renungan alam itu terkadang memberi terang. Dari gelap awan yang menggumpal, mungkin ada angin akan membawanya pergi, hingga makna demi makna akan tergali. Teruskanlah, jangan berhenti, sampai akalmu berubah menjadi hati, dan hatimu akan berubah menjadi nurani. Lalu nuranimu akan membawa manusiamu hilang dan pulang ke hadiratnya, hingga engkau akan menyadari dirimu pada wujud yang berbeda. Dan pasti kau akan disambut dengan selamat datang pada ruang murni ini. Ya, ruang murni kesucian seluruh manusia, yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Carilah olehmu, wahai tuan-tuan dan puan-puan semuanya. Meski harus melewati lautan api, seberanginlah, merangkaklah di bawah kaki hamba pengamal itu. Karena hanya 2 pilihan sebelum mati ini: mati dalam gelap atau masuk ke dalam kilauan cahaya yang terang. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya kalimat-kalimat ini rasa tak ingin berhenti. Laksana air mata muncul entah dari mana asalnya, tapi kantuk mengayun menyelimutiku, hingga aku harus melipat lidahku dalam diam menuju sunyi. Di Magelang, 15 Agustus 2024, pukul 02.30. Allahumma fir umati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham umata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur umata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an umata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.